Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dengan tutorial kali ini, bagaimana cara pembuatan dan pemanggilan metode pada atau fungsi pada bahasa pemrograman C#. Sekarang saya anjurkan sobat untuk membaca teori dasar pada blog saya, karena ini sangat berpengaruh jika sobat tidak membaca teori-teori yang saya buat terlebih dahulu ini setelah saya tuliskan. Oke, saya langsung ke cara penggunaan dan pengimplementasinya. Oke, ini merupakan sintaknya: access specifier, tipe kembalian, nama metode, parameter jika ada. Oke, access specifier ini public, private, protected, tipe kembalian void atau non-void, nama metode atau nama fungsi, parameter jika ada, kemudian isi fungsinya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh program. Pertama kali kita buat fungsi di sini kita buat fungsi bertipe non kembalian, yaitu dengan kata kunci void. Jika suatu fungsi bertipe non kembalian itu pasti memiliki suatu kata kunci. Kata kunci ini memang benar-benar harus ada, yaitu void. Void ini jika kita melihat suatu fungsi pada program, berarti fungsi tersebut bertipe non-void. Oke, yaitu tidak berkembalian nilai. Oke, belajar metode ini adalah sebuah nama metode, nama fungsi yang telah kita buat. Fungsi ini melakukan pekerjaan, yaitu menampilkan di konsol kita dengan tampilan belajar C#.NET fungsi. Oke, sekarang cara pemanggilannya yaitu di static void main, itu kita tuliskan belajar metode ini. Kita lihat, sudah muncul seperti ini belajar C#.NET, karena di dalam fungsi main kita memanggil fungsi belajar metode. Di dalam fungsi belajar metode ini terdapat suatu perintah atau tugas yang bertugas untuk menampilkan tulisan pada konsol, yaitu belajar C#.NET fungsi. Nah, maka muncullah tampilan seperti ini. Oke,
sobat sudah mulai mengerti. Sekarang kita buat suatu fungsi yang memiliki parameter. Di sini kan tidak memiliki parameter. Parameter itu boleh ada atau boleh tidak juga, tergantung dari situasi dan kondisi dari program yang sobat buat. Sekarang kita buat static void. Cara penulisan tipe parameter di sini yaitu sama seperti kita menuliskan pendeklarasian suatu variabel. Pertama kita buat tipe datanya string, kemudian kita buat nama variabelnya. Kemudian kita buat variabel. Nah, di sini cara penggunaan bertipe data suatu fungsi memiliki parameter. Pertama kita harus buat suatu variabel terserah namanya siapa. Kemudian variabel tersebut kita isikan dengan nilai belajar, dengan nilai yang ada pada nilai belajar. Oke. Nilai yang ada pada nilai belajar ini merupakan tipe data string. Belum kita masukkan karena belum kita panggil. Oke. Jangan bingung dulu. Oke. Di sini kita panggil belajar. Nah, disinilah kita memberikan nilai pada parameter belajar. Misalkan ini kita berikan, di sini kita menuliskan tipe data string. Di sini harus kita tuliskan sama tipe nilai yang bertipe data string, karena di sini yang kita gunakan parameter di sini adalah string. Belajar parameter. Kita lihat misalnya ini dia belajar C#.net. Ini dia yang kita panggilnya. Setelah kita buat dengan memiliki parameter. Oke. Di sini kita bisa menuliskan parameter lebih dari satu. Jika kita ingin membuat membuat parameter lebih dari satu, pisahkan dengan tanda koma. Di sini tidak hanya tipe data string saja yang bisa diterima, tipe data selain string pun bisa diterima. Hanya sesuai yang sobat butuhkan, misalkan int5, ints,
dan segala macamnya. Kemudian di pemanggilannya kita harus sekali lagi kita harus menuliskan data, memberikan nilai pada parameter yang telah kita buat. Jika tidak kita berikan nilai, maka fungsinya akan error. Setidaknya kasihkanlah nilai 0. Jika kita tidak memberikan nilai pada fungsinya, kita berikan nilai 0 lagi. Nah, oke. Ini tetap oke. Bisa juga sobat ingin menampilkannya, bisa sobat melakukan perhitungan. Kita buat part S part gambar S. Di sini 0 ini akan melakukan perhitungan, kemudian akan ditampilkan. Kita lihat hasilnya, hasil dari perhitungan. Hasil dari perhitungan 0, karena yang kita berikan nilai di sini adalah 0. Bisa kita rubah, misalnya kita 4 dan 5. Nah, 9. Bisa sobat sesuaikan sendiri. Sekarang kita belajar dengan pembuatan fungsi yang bertipe kembalian. Ingat kata kunci dari tipe non tidak berkembalian yaitu memiliki void bertipe. Jika kita harus membuat fungsi tipe kembalian, yaitu kita harus menuliskan kata kunci atau tipe selain void. Ya pokoknya bertipe data lah selain void. Contohnya private, static, double. Misalkan kita buat double, itu luas persegi. Nah, jika tipe data non-void atau berkembalian, kita harus di dalam fungsinya kita harus menuliskan kata kunci return, yaitu kembalikan atau memberikan nilai.
Nilai yang akan kita berikan di sini adalah nilai pada variabel hasil. Di sini kita buat variabel hasil. Cara pemanggilan di sini adalah seperti ini. Hitung luas. Oke, di sini pertama kita buat variabel jumlah. Kemudian variabel jumlah di sini diisikan dengan nilai yang telah dihasilkan pada fungsi hitung luas persegi. Hitung luas persegi di sini, sobat lihat. Kalau sobat lihat di sini, maka nilai pada fungsi hitung luas persegi ini akan diberikan kepada variabel jumlah. Dalam fungsi ini, fungsi bertipe kembalian bisa dituliskan seperti ini. Nah, sekarang nilai pada variabel jumlah telah memiliki nilai. Sekarang kita tampilkan. Jumlah. Nah, di sini ada 180. Hasilnya adalah 15 dikali 12 sama dengan 180. Kemudian hasil yaitu nilai hasil. Kan nilai hasil itu merupakan perhitungan dari panjang dikali lebar. Panjang kali lebar itu 15 kali 12 yaitu 180. 180 itu disimpan ke dalam variabel hasil, kemudian dikembalikan atau diberikan hitung luas persegi ini memberikan nilai hasil, nilai pada variabel hasil. Oke, sekali lagi, fungsi ini hitung luas persegi memberikan atau mengembalikan nilai ke variabel jumlah menggunakan variabel hasil, menggunakan nilai pada variabel hasil, kemudian disimpan pada variabel jumlah, kemudian jumlah ini ditampilkan. Oke, maka jadilah 180. Oke, bisa juga sobat tidak ingin menyimpan nilai hitung luas persegi, hanya ingin langsung menampilkannya, tidak ingin menyimpannya dulu ke dalam variabel. Bisa
dengan cara konsol line hitung luas persegi. Nah, kita tuliskan seperti ini. Kita tuliskan seperti ini, maka akan seperti ini. Nah, hasilnya tetap 180. Hanya saja bedanya sebelumnya disimpan dulu ke variabel jumlah, baru variabel jumlah itu ditampilkan, dan ini langsung memanggil fungsi hitung luas persegi dan langsung ditampilkan, tidak perlu disimpan terlebih dahulu ke dalam variabel. Nah, oke. Sekarang sobat sudah mulai mengerti. Sekarang coba kita lakukan di dalam fungsi. Kita bisa memanggil fungsi di dalam fungsi. Apa maksudnya fungsi di dalam memanggil fungsi di dalam fungsi? Nah, bisa gini lihat. Di sini kita memiliki fungsi hitung luas persegi, dan di sini kita memiliki fungsi belajar metode. Yang dibedakan di sini adalah yang di sini yang hitung luas persegi memiliki tipe data yang berkembalian, dan di sini tidak memiliki tipe data yang berkembalian. Di sini bisa kita panggil fungsi ini, akan kita kita bisa memanggil fungsi di sini, misalnya kita hitung luas persegi. Kemudian kita panggil belajar. Pada fungsi static main kita memanggil belajar method. Kemudian fungsi belajar method ini bertugas untuk menampilkan luas persegi, kemudian meminta nilai kepada fungsi hitung luas persegi, kemudian kita diminta nilainya, kemudian ditampilkan. Kita lihat hasilnya. Luas persegi 180. Oke. Mungkin sobat sudah mulai paham, tergantung dengan sekarang sobat mulai bisa berkreasi sendiri dengan kemampuan sobat dan bantuan dari Google yang lainnya. Atau jika sobat memiliki kebingungan dan masalah, sobat bisa bertanya melalui komentar di blog saya atau komentar di YouTube, atau bisa langsung di Facebook saya atau Twitter saya. Oke, terima kasih perhatiannya. Tetap terus kunjungi blog saya dan subscribe YouTube saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.